Oke, sudah mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Alhamdulillah, walaupun kita masih ketemu melalui video, tetapi kali ini ada mukanya ibu. Akhirnya dapat aplikasi yang ringan dan bisa memperlihatkan muka ibu secara langsung. Yeay. Ya buat sendiri deh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenal sudut ya. Kita sudah masuk di tema 8. Siapa nih yang belum ambil bukunya? Di sekolah itu masih ada 10 orang yang belum ambil bukunya. Yang belum ambil, ibu tunggu ya di sekolah sampai jam 12. Ambil bukunya biar kita bisa belajar. Biar kalian juga semakin paham tentang materi yang mana sudah dibahas ini, yang mana sekarang yang sedang berjalan. Nah, ibu tunggu, oke? Nah, kali ini kita bicara tentang sudut. Nah, apa itu sudut? Pernah dengarkah orang kakaknya atau adiknya bilang, adiknya, kenapa jadi adik? Kakaknya. Biasa mereka bilang kayak gini, carikan kak dulu kaos kakiku di sudut kamar. Atau coba lihat Kobe di sudut meja ada kayaknya saya taruh kunci. Atau kayaknya ada terselip di sudut bukuku itu stiker. Biasa dengar sudut buku, sudut meja, sudut apa lagi? Sudut jendela, sudut ruangan, dan sudut-sudut lainnya. Biasa dengar Nah, kita akan bahas tentang itu. Sebenarnya apa itu sudut? Tidak paham kamu? Oke. Next. Oke, nah kalian akan lihat nih, ada gambar sekolah. Aduh, rindunya sekolah ya. Sudah 1 tahun lebih semenjak pandemi tidak ke sekolah. Semoga tetap berdoa. Semoga semester depan kalian bisa sekolah secara tatap muka ya, bisa ketemu langsung sama gurunya. Walaupun tetap menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar ya. Nah, di sini kalian ada lihat nih, 2 orang. Kan ada yang senang sekali, wah sudah kembali ke sekolah nih. Terus nih ada gedung sekolah dan yang paling penting yang ini sebenarnya. Apa ini? Adalah tiang bendera dan benderanya ya, bendera negara kita, Indonesia. Warnanya merah dan putih. Kalau warna lain itu bendera negara lain. Nah, coba lihat yang ini. Tiangnya menjulang tinggi ke atas, terus benderanya berkibar ya, berkibar ke sebelah sini. Nah, ini sebenarnya itu membentuk sudut loh. Kalau anak-anakku tahu, ya perhatikan lagi, dia menjulang ke atas, terus benderanya ke samping sini. Dia membentuk seperti ini. Jadi ada garis ke atas, terus ada garis seperti ini. Dia bertemu di suatu titik ya. Dia bertemu di sini. Di sebelah sini, next dia bertemu di sebelah sini, berteman mereka membentuk sudut. Pertemuan garis inilah yang disebut sudut. Kita kasih contoh yang lain lagi. Nah, ini kalian akan lihat gambar kelas, ada gurunya, ada kalian. Semoga ya segera duduk di kelasnya. Karena masih pandemi nih, masih harus fight for it, jaga kesehatan, semoga kita terhindar dari virus corona. Nah, di ini kelas ada yang namanya sudut ruangan. Perhatikan yang ini, dia membentuk garis kayak gini. Lihat, lurus, terus belok, ada belokannya begini, dia bertemu di titik sini. Dia kayak gini, dia bertemu di titik kayak gininya. Itu membentuk sudut. Contoh yang lain lagi, lihat nih meja. Meja di sini ada garis lurus, terus ke kanan, garis lurus juga ke kanan. Dia membentuk sudut di sebelah sini. Dia membentuk Dia bertemu di titik sini.
dia bertemu di titiknya, membentuk kayak begini juga. Nah, lihat lembar lagi nih, lihat yang ini, apa namanya nih, papan tulis, ya, papan tulis juga membentuk sudut, karena ada garis ke atas, ada garis ke samping, dia bertemu di satu titik, terbentuklah yang namanya sudut. Yang mana lagi? Nih, jendela nih. Nih, garis lurus, ya, garis lurus ke bawah, dia ke bawah, susah ya begini aja. Alhamdulillah, dia membentuk seperti ini, garis, terus ada garis lagi, mendatar kayak gini, dia bertemu di sebelah sini, bentuklah sudut. Jadi dua garis bertemu, mereka berteman, terbentuklah sebuah sudut. Itu yang disebut sudut. Awal lagi, lihat jam ini, tah, dia membentuk sudut juga. Ada garisnya ke atas, ada yang ke sini, dia bertemu di satu titik, terbentuklah sudut. Semoga sampai sini jelas ya. Kalau belum jelas nanti kita bisa saling bertanya. Nah, selanjutnya, jadi Ibu, sudut itu yang kayak gini ya? Yes, sudut itu yang kayak begini. Garisnya ke atas atau ke samping, terserah, kanan, kiri, atau menyerang juga kayak gini bisa, selama dia bertemu di suatu titik yang tajam. Nah, lihat, perhatikan titiknya ini kan kayak gini nih, titiknya di sini, dia tajam, kita kalau bahasa Makassar itu runcing, dia terbentuk kayak gitu nih. Nah, terus bagaimana kalau yang ini? Apakah ini disebut juga sudut? Dadat, dia bukan sudut. Ini bukan sudut. Kenapa bisa bukan sudut ini, Bu? Padahal dua garis. Karena tidak ada titik pertemuannya. Lihat, perhatikan. Di mana titik pertemuannya ini? Kita tidak tahu, karena dia meleot. Bentukannya meleot. Tidak ada titik temunya. Berbeda dengan yang ini. Yang ini jelas titik pertemuannya di sini. Jelas titik pertemuan. Sedangkan ini di mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Dari yang tahu. Jadi gambar yang ini nih bukan disebut sudut ya. Yang disebut sudut ini. Lalu pertanyaannya, apakah semua sudut bentuknya kayak begini saja? Tidak ada yang kayak begini. Tidak ada yang kayak begini. Tidak ada. Ada. Jadi sudut itu bermacam-macam dan semua macam-macam itu ada namanya. Apa itu? Ini dia. Nah, sama kayak orang, semuanya punya nama. Kenapa punya nama? Dia dikenal, biar ditahu. Oh, ini namanya ini namanya ini, kayak kalian. Misal, ibu nih. Ibu yang ini namanya Ibu Suhajra. Ibu yang pakai kacamata namanya Ibu Ria. Ibu yang jilbabnya besar namanya Ibu Syifa. Semua orang punya nama. Sama seperti sudut. Sudut juga punya nama. Nah, untuk yang bentuknya seperti ini nih, seperti L, itu namanya sudut siku. Siku. Kenapa disebut sudut siku? Apakah bentuknya kayak siku? Coba perhatikan siku kalian. Sama kan? Nah, itu. Kenapa dia disebut sudut siku? Karena bentuknya kayak siku. Kayak siku. Nah, kayak siku tah. Nah, yang kedua ada yang namanya aduh, kayak haus. Oke, lanjut deh. Sudut tumpul. Dia kayak mau tidur. Kayak mau tidur, garis yang ininya. Terus garis yang ini tetap lurus ya. Garis yang di bawah itu tetap lurus. Terus garis yang ininya kayak mau tidur. Kayak, aduh, tapi tidak jadi deh. Tidak buka tidur. Ini disebut sudut tumpul. Nah, kalian tahu enggak apa itu tumpul? Tumpul itu artinya tidak tajam. Dia kayak misal apa ya? Misal pensil, dia ini membentuk sudut yang tidak tajam. Itulah disebut sudut tumpul. Lalu ada yang namanya sudut lancip. Garisnya lurus, yang satu ini lurus, terus yang di sini
ke sini lagi, ke sini ke dia. Cuman kayak lebih sedikit tegap dibanding si tumpul. Dan lihat sudutnya yang di sini, titik pertemuannya yang di sini lancip atau tajam lebih tajam dibanding si tumpul ya, dan lebih tajam daripada si siku-siku. Yang paling tajam dari ketiga sudut ini adalah sudut lancip. Lalu yang paling tumpul ya jelas, atau yang paling tidak lancip adalah sudut tumpul. Sedangkan yang normal-normal saja alias tidak lancip, tidak tumpul adalah sudut siku-siku. Lalu Bu, bagaimana selain penjelasan itu, bagaimana caranya ditahu ini sudut, bahwa ini sudut sebenarnya namanya siku-siku, ini sudut namanya tumpul, atau ini sudut namanya sudut lancip. Nah, itu bisa diukur. Pakai apa? Pakai yang namanya penggaris. Ada penggaris khususnya. Biasa lihat nggak di tukang fotokopi atau di penjual alat tulis benda seperti ini. Biasa ya? Kalau nggak biasa, coba jalan-jalan dulu. Jalan-jalan ke sana, beli. Boleh banget dibeli karena kalian pakai JTOS ini sampai di kelas 6. Kalian bakalan dapat materi tentang sudut. Jadi, tidak ada ruginya untuk dibeli ya. Ini bentuknya kayak apa, Dik? Kayak rembulan, tapi cuma setengah. Sebenarnya ada juga yang kayak bentuk lingkaran itu. Tetapi untuk karena kalian masih kelas 3, kita pakai yang ini dulu. Untuk mengukur sudut-sudut yang gampang mau dulu kita ukur. Nah, ini nih dipakai kalau mau lebih pasti mengetahui yang namanya nama sudut, karena tiap sudut itu ada syaratnya. Kenapa dia disebut sudut siku-siku, kenapa dia disebut sudut lancip, dan apa lagi satu? Sudut tumpul. Kita next. Nah, ini garis yang ini ya, oke. Pertemuan garis yang ini disebut sudut siku-siku karena ukurannya adalah sebesar 90 derajat. Bagaimana sebenarnya saya pakai ini penggaris? Kenapa bisa 90 derajat? Ada stepnya, ada caranya, yaitu kita lihat garisnya kan ke sebelah kanan. Otomatis kalian tempatkan ini penggarisnya sesuai garis, diratakan itu penggarisnya mengikuti garis yang ini. Mengikuti garis yang ini sampai dia menunjuk angka 0 yang di sini ya. Karena kan dia menghadap ke kanan. Jadi 0 yang di sini. Bukan yang di sini, karena kan ada 2 0 tuh. Ada yang di sini dengan ada yang di sini. Kalian hadapkan ke sini. Kenapa bukan yang di sini, Bu? Karena ya garisnya tidak menghadap ke sini. Seandainya garisnya menghadap ke sini, kalian mulai di titik yang ini. Ya, tapi karena garisnya ke kanan, maka dimulai dari sini. Nah, dari sini, lihat 0 yang ini ya. Dia start dari 0 yang ini. Terus ke atas. Dan kita lihat garis yang ini. Garis yang ini menghadap ke mana? Oh, dia menghadap ke 90. Jadi, kalau diukur dari 0 sini, kita lihat 0 ke 10, ke 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi besar dari sudut ini adalah 90 derajat. Itulah syarat dari sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarannya atau ukurannya adalah 90 derajat. Sampai sini paham ya? Tapi perlu diingat menurut mereka bahwa bentuknya sudut siku-siku itu tidak harus begini. Boleh garisnya tidak ke kanan, boleh garisnya ke kiri. Ya, boleh bentukannya kayak begini. Boleh bentukannya kayak begini. Boleh bentukannya kayak begini. Selama kalau kalian ukur dan besarnya atau ukurannya 90 derajat, itu sudah boleh disebut sudut siku-siku. Lalu bagaimana dengan sudut tumpul dengan sudut lancip? Oke, kita bahas di selanjutnya. Selanjutnya nih, sudut tumpul. Kita anggaplah ini garis terus
kalian tempatkan penggarisnya ke atas, di atas gambar, di atas gambarnya, dan lihat karena sudutnya, kenapa sudut terus ibu bilangnya? Karena garisnya menghadap ke kanan, ya, ke kanan, jadi mulai 0 ke sini. Kita ikuti rembulan ini, ikuti garis rembulan ini sampai ke garis yang kedua. Garis yang kedua ada di sini ternyata. Dia selurusan dengan 120. Jadi ukuran sudut ini adalah 120. Sudut dikatakan tumpul ketika, kan tadi sudut siku-siku besarnya 90, pukul rata. Pokoknya siku-siku yang bentuknya ke sana, ke sini, ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah, itu rata. Ukurannya adalah 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul, aturannya atau syaratnya dia disebut sudut tumpul adalah ketika ukurannya lebih besar daripada 90 derajat. Kan di sini 90 derajat, Pak. Nah, sedangkan di sini dia menunjukkan angka 120. Berarti lebih dong daripada 90, ya kan? Angka-angka yang lebih yang di sebelah sini, misal garisnya ada di 100, ya dia sudah bisa disebut sudut tumpul. Kalau garis yang keduanya ada di 150, apakah disebut sudut tumpul, Bu? Iya, disebut sudut tumpul. Kalau dia di 170, apakah disebut sudut tumpul, Bu? Iya. Pokoknya kalau lebih dari 90, misal 91 saja, sudah disebut sudut tumpul. Ya. Dan ingat, bentukannya boleh kayak gini, gini, dan begini. Pokoknya tidak harus garisnya ke kanan melulu, boleh kayak ke atas, ke samping kiri, ke bawah, selama ukurannya, ingat, ukuran atau besarannya lebih besar daripada 90 derajat, lebih besar dari siku-siku, itu disebut sudut tumpul. Oke, terus bagaimana dengan sudut lancip? Kita cari tahu. Nah, ini dia sudut lancip. Kita lihat lagi, kita tempatkan penggarisnya di atas gambar seolah-olah ya, di atas gambar sudut ini. Sudut tersebut yang anggaplah kita belum tahu namanya ini, walaupun ibu sudah tulis di sini sudut lancip. di atas garisnya, terus lihat nih garisnya menghadap ke kanan lagi kan, ke kanan. Mulai lagi dari 0 sini. Terus ikuti deh garis yang ini ke garis yang kedua, ya, kedua sudutnya ini. Dia di angka 50. Jadi sudut lancip adalah benar. Sudut lancip adalah sudut yang ukurannya atau besarannya kurang dari 90. Misal kalau garis yang keduanya ini ada di 80, apakah disebut sudut lancip? Iya, benar. Bahkan kalau ukurannya itu 89 pun, yang cuma beda 1 dengan 90, itu sudah disebut dengan sudut lancip. Kalau dia besarnya 20, Bu, apakah disebut sudut lancip? Yes. Pokoknya di bawah 90, 89, 88, 87, dan seterusnya, ya kalau dihitung mundur, itu disebut sudut lancip. Dan ibu kasih tahu lagi, ibu mengingatkan lagi bahwa bentukannya boleh kayak begini, boleh kayak begini, boleh kayak begini. Tidak melulu bentukannya begini ya. Pokoknya kalau dia tak balik, mau jungkir balik, sudutnya selama dia kurang dari 90 atau lebih kecil daripada sudut siku-siku, itu sudah disebut sudut lancip. Sampai sini jelas? Kalau nggak jelas, ini. Ingat saja yang ini. Sudut dikatakan sudut siku-siku ketika besarannya adalah 90 derajat. Yang paling gampang apa? Itu sudut kayak bentuk L, entah L-nya L normal atau L kebalik-balik, sama bentukannya L. Dan kalau kalian punya penggaris, kalian hitung itu, dan dia dapat 90 derajat, itu namanya sudut siku-siku. Sedangkan sudut tumpul adalah ketika dia lebih besar dari sudut siku-siku atau lebih besar dari 90 derajat. Ingat ya, tanda begini berarti lebih besar. Pernah belajar di kelas 2 kan?
Lalu, sudut lancip itu adalah lebih kecil daripada sudut siku-siku atau lebih kecil daripada 90 derajat. Nah, itulah materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga jelas. Kalaupun tidak jelas, boleh ya sampaikan pertanyaannya di grup WhatsApp kita, grup WhatsApp kelas 3A. Atau kalau malu-malu boleh langsung chat ibu, nanti ibu kirimkan video penjelasan lebih lanjut lagi. Selamat puasa bagi yang menjalankan, semoga kuat ya, semoga tidak ada kalanya, tidak ada bolong-bolongnya, ibadahnya semakin lancar insya Allah. Dan terus berdoa, lagi-lagi ibu mengingatkan terus berdoa, semoga kita bisa segera tatap muka. Dan ingat, selalu cuci tangan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan apa? Jangan dekati kerumunan. Semoga kita semua tetap sehat dan terjauh dari virus corona ini. Amin. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.